pemirsa, diskusi kita lanjutkan bersama Cek Endra, salah satu calon gubernur Jambi ke depan. Pak Cek Endra, kalau sudah menentukan sebagai calon gubernur tentunya ada wakil. Iya. Nah, kami ingin tahu kriteria seperti apa wakil yang Bapak inginkan nanti. Iya, tentu tahapan-tahapan dari pilkada ini di samping juga diusung oleh partai politik, tentu fase berikutnya itu menentukan pasangan. Ya, karena saya mendaftarnya sebagai calon gubernur, berarti mencari pasangannya wakilnya. Nah, menurut saya wakil ini penting, karena ini adalah satu paket dalam menuju visi misi yang telah kami buat. Untuk itu seorang wakil ya harus memiliki visi yang sama, sudah pasti, dan juga memiliki chemistry yang baik, hubungan yang baik dengan seorang kepala daerah. Nah, untuk itulah kami sangat berhati-hati dalam menentukan wakil ini. Tentunya harus ada kecocokan visi misi dalam rangka membangun Jambi ini ke depan. Sudah banyak berkomunikasi dengan beberapa orang calon wakil. Ya, mudah-mudahan nanti wakil pun akan ditentukan berdasarkan hasil survei. Saya juga melakukan survei terhadap calon wakil. Nah, nanti dari hasil survei itulah nanti kita menentukan siapa ya yang terbaik untuk mendampingi kami nantinya, tergantung daripada hasil survei itu nantinya. Tapi nama Sukandar yang juga salah satu Bupati Tebo, nama itu cukup mencuat Pak sebagai pendamping. Apa gimana? Ya, saya pernah berkomunikasi dengan Pak Sukandar. Ya, kita berbincang-bincang bagaimana membangun Jambi ke depan. Memang sudah saya akui, tapi tetap saya sampaikan bahwa ini pertama ada partai politik yang harus mengusung, ya kan? Yang kedua yaitu hasil survei. Saya bilang silahkan nanti kita sama-sama nanti lihat hasil surveinya. Nah, mudah-mudahan ya nanti dari beberapa, bukan hanya Sukandar, ada beberapa juga yang datang dengan kami untuk berdiskusi masalah pasangan ini. Ya, mudah-mudahan saya nanti akan menentukan ini semua setelah hasil surveinya yang terakhir nanti datang dan sudah dapat kami analisa. Insya Allah nanti segera kita tentukan nantinya. Bagaimana Pak Cendra? Karena menentukan pasangan juga sekarang beredar itu politik identitas. Mana kacamata Bapak terhadap politik identitas? Berdasarkan survei ya dan juga pengalaman kami, identitas tidak begitu berpengaruh besar terhadap politik kita. Ya, sudah banyak, jadi contoh-contoh nasional pun sudah banyak, termasuk di Jambi sendiri. Ya kan, saya pikir saya tidak melihat itu. Bagi saya seorang wakil ya chemistry yang baik, dia memiliki visi ke depan dan dia harus pintar. Ya, jangan nanti jadi wakil juga membebanin, harus seirama dengan kita langkahnya. Nah, saya pikir wakil tidak harus politik identitas, tapi kita profesional, yang orang-orang yang betul-betul bisa saling mengisi apa yang menjadi kekurangan kami dilengkapi. Nah, inilah peran wakil ini sangat penting. Saya pikir tidak hanya yang dulu dibilang bahwa wakil itu ban serap, tidak. Wakil, jadi wakil itu adalah kawan yang bisa bersinergi dengan gubernurnya, jadi saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi. Nah, inilah nanti menjadi modal Jambi dalam rangka menuju visi misi itu. Kalau wakilnya tidak akur, pasti mengganggu terhadap pembangunan Jambi. Nah, makanya seorang wakil itu penting bagi kami. Makanya kami berhati-hati ya, di samping juga berkomunikasi dan juga kita melihat jejak rekod. Ini penting sekali juga melihat jejak rekod seseorang ya, seperti apa sebelumnya, dan juga bagaimana prestasi-prestasi, termasuk juga kualitas keimanan sangat penting. Saya sangat berpikir itu penting sekali. Gimana Pak hubungan Pak Cendra sesama calon yang beredar sekarang ini? Karena beberapa belakang ini Pak Cendra itu aktif sekali menemui ini. Maksudnya apa Pak? Saya kebetulan dalam politik ini sangat lentur ya, dan sangat bersahabat dengan semua kawan-kawan saya. Saya tidak melihat kawan-kawan saya mencalonkan sebagai lawan saya. Kita hanya berkompetisi. Ya, istilahnya bukan beradu tapi berlomba lari. Siapa yang duluan sampai start ya bagus, ya kan? Nah, mudah-mudahan ya, saya yakin saya berkomunikasi baik dengan semua kandidat calon, baik itu
Pak Pasa, Pak Haris, semua saya berteman baik. Kemarin juga kami di Jakarta ngobrol santai. Saya sudah sampaikan dengan mereka, kalau perkara jadi gubernur itu Allah yang menentukan. Yang penting silaturahmi kita sesama calon harus baik. Kita sesama calon jangan saling menjelekkan. Saya sudah sama tim juga saya sampaikan. Kita beri pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ya kita beauty contest. Masyarakat yang akan menilai siapa yang terbaik. Tapi kita tidak perlu saling mengejek, saling menjatuhkan. Nah, mudah-mudahan saya semua baik, saya santai saja menghadapi politik hari ini dengan enjoy saja sama kawan-kawan saya enjoy juga. Kemarin kita mungkin lihat di foto-foto di Facebook, kita berangkulan tangan semua dengan semua para kandidat, dengan Pak Safrial, dengan Pak Usman Ermulan, juga dengan Pak Haris sama Ramli Taha kemarin. Happy saja. Dan 2 minggu yang lalu saya dengan Pak Parori Umar, mungkin semua tahu. Saya diundang Pak Parori sampai 2 kali acara. Semua welcome dan saya enjoy saja. No problem. Politik beda. Iya. Pak Cendra, saya ingin tanya. Tadi sudah disebutkan bahwa visi ke depan untuk Provinsi Jambi ini sebagai tersebut. Nah, saya tanyakan. Kota Jambi adalah salah satu ibu kota Provinsi Jambi. Apa visi dan misi Bapak seandainya jadi gubernur untuk Kota Jambi? Ya, saya pikir di Indonesia ini di mana saja ibu kota adalah sebagai cerminan daripada satu provinsi. Provinsi manapun ibu kotanya itu adalah cerminan, jadi indikator lah terhadap kemajuan suatu provinsi. Kota Jambi harus baik. Fasilitas pelayanannya juga harus prima, termasuk juga mungkin kelengkapan. Karena tadi disampaikan, kalau orang mau berinvestasi di Jambi, tentu dia hadirnya ke Kota Jambi dulu. Semua fasilitas akomodasi, transportasi, kita harus baik di sini. Komunikasi juga harus bagus. Dan kebanyakan itu berpusat, fasilitas pelayanan itu pertama ditemukan di kota. Nah, saya yakin, ya, terutama kemacetan juga tidak harus ada di Kota Jambi. Kebersihan, ini merupakan pelayanan dan daya tarik bagi siapa saja yang datang ke Jambi. Apalagi kalau kita mau buat Jambi ini sebagai daerah wisata, pasti hal-hal yang menarik, keindahan, kebersihan, kenyamanan para tamu yang hadir di Jambi ini kan melalui Kota Jambi ini. Ini cerminan. Gerbangnya orang masuk Provinsi Jambi kan di Kota Jambi. Ini harus bagus, harus ditata dengan baik. Hari ini ya cukup lumayan. Saya pikir saya tidak berlebihan bahwa ini udah oke. Tinggal kita menambah fasilitas. Kalau kita mau mengundang ini ada acara-acara internasional, kita harus siapkan hotel yang lebih baik lagi, ya, akomodasi yang lebih baik lagi, sehingga kota ini layak untuk menyelenggarakan event-event yang skala nasional. Nah, saya pikir bertahap lah itu. Nah, tapi Jambi harus indah, Jambi harus bersih, dan Jambi harus bebas macet. Ada satu Pak, ini pertanyaan titipan Pak. Salah satu Bupati Tanjung Jabung Timur nitip pertanyaan Pak, itu apa misi calon itu untuk Tanjung Jabung Timur katanya. Itu pertanyaan titipan. Saya kebetulan Bupati Tanjung Jabung Timur itu adik saya, Romi ya. Kebetulan beberapa bulan lalu saya juga pernah melintas di sana. Saya melihat satu visi saya Tanjung Jabung Timur, jalan provinsi yang menuju ke sana. Itu perlu segera kita tangani. Dan itu memang kewajiban kepala daerah, gubernur. Yang kedua, yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain, sektor perikanan. Adanya di 2 kabupaten itu. Saya sudah pergi ke beberapa kampung nelayan di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Ini perlu mendapat perhatian yang lebih. Yang ketiga, air bersih. Saya melihat Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung perlu difasilitasi oleh tingkat 1. Kalau kemarin mungkin bupati yang fasilitasi dengan APBD tingkat 2. Ini perlu didorong dari provinsi agar kebutuhan dasar ini bisa dipenuhi secara cukup oleh masyarakat kita yang tinggal di kawasan Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Yang ketiga, ini adalah juga muara. Kalau tadi mungkin Provinsi Jambi adalah bandaranya, tapi pelabuhannya itu adanya di Tanjung Jabung Timur. Saya pikir kita harus mendorong pelabuhan Ujung Jabung untuk segera diselesaikan, dan itulah yang saya sampaikan tadi, kita mendorong investasi baik itu pertambangan, produksi perkebunan, sawit, dan semua industri itu tentu memerlukan pelabuhan. Ujung Jabung saya pikir
tinggal meneruskan saja. Dulu sudah dicanangkan oleh gubernur kita Pak HBA, diteruskan oleh Pak Zumi Zola. Saya pikir itu harus kita tuntaskan. Dan ini memerlukan anggaran yang besar, memerlukan lobby yang baik di Jakarta agar adanya percepatan penyelesaian pelabuhan Ujung Jabung. Ya. Jadi sebenarnya Pak, banyak lagi pertanyaan kita tentang begitu juga Kerinci. Mungkin sebelum kita closing terakhir, mungkin pandang Bapak terhadap Kerinci kemana ke depan, mau apa? Seandainya Pak Cendra dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi gubernur, apa yang Bapak lakukan untuk Kabupaten Kerinci? Ya, saya beruntung ya mencalon gubernur ini tadi yang tidak tahu masalah-masalah masyarakat di kabupaten lain. Setelah saya berjalan, melihat, bertemu masyarakat, kita bisa merekam apa sebenarnya menjadi kebutuhan dan masalah-masalah masyarakat yang ada di beberapa kabupaten yang khususnya yang bisa ditangani atau dibantu oleh Provinsi Jambi. Kalau di Kerinci saya melihat ada beberapa masalah, yaitu irigasi. Irigasi ternyata ada beberapa luasan sawah di sana belum memiliki irigasi yang baik. Kita tahu Kerinci adalah lahan sebagai lumbung pangan juga Provinsi Jambi, samping Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Barat juga Kerinci sebagai lumbung pangan Jambi. Saya pikir itu harus didorong. Ya, yang kedua yaitu kita tahu di Kerinci kita memiliki kayu manis dan teh yang sangat luas kebunnya. Kami kemarin juga pernah nginap di sana bersama para petani teh. Diharapkan mereka adanya pengolahan daripada produk-produk unggulan kita. Seperti kopi itu, kopi Kerinci itu kan nomor 1 di dunia. Tapi itu tidak pernah diekspor melalui pelabuhan Jambi, ya, justru ekspornya melalui pelabuhan Sumatera Barat. Nah, ke depan ini hasil-hasil unggulan Jambi ini saya pikir harus diekspor melalui pelabuhan Jambi. Nah, itulah gunanya tadi pelabuhan. Dan kita dorong peningkatan kualitas daripada hasil-hasil perkebunan kita. Di Kerinci ada kopi yang bagus, ada teh, ada juga kulit kayu manis, dan itu juga dihasilkan juga di Merangin. Nah, saya pikir infrastruktur juga menuju jalan-jalan produksi itu juga harus mendapat perhatian. Hampir di semua wilayah saya lihat infrastruktur kita perlu mendapat perhatian yang serius agar komoditas-komoditas unggulan kita ini mudah diekspor ataupun diangkut antar daerah. Ini pertanyaan terakhir Pak, di antara kandidat-kandidat yang muncul sekarang ini, siapa calon yang paling tangguh menurut Pak Cendra? Saya anggap semua kawan-kawan yang mendaftar sekarang hari ini sebagai calon gubernur Jambi memiliki kesempatan yang sama. Kami sama-sama kepala daerah, kami semua sama-sama punya pengalaman mengurus rakyat, ya. Ya tinggal nasib sajalah, siapa yang paling terbaik, menarik simpati masyarakat, siapa yang memiliki program yang betul-betul mengena dengan kebutuhan masyarakat Jambi, pasti masyarakat akan tahu nantinya. Bagi saya menawarkan program, menawarkan visi misi bagi masyarakat Jambi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Jambi, mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi. Tentu masyarakat kembali ke masyarakat, siapa yang pantas untuk menjadi gubernur Jambi ke depan agar Jambi yang kita cintai ini jauh lebih baik daripada hari ini. Ini terakhir Pak, apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat dan partai politik dalam? Ya, tentu pertama, ya sebagai salah kandidat kita mengharap kepada masyarakat pemilihan gubernur dan beberapa bupati di Provinsi Jambi ini, kita berharap pemilihan adalah pemilihan yang damai, pemilihan kepala daerah yang betul-betul kondusif, menggembirakan kita semua. Jangan ajang pilkada ini menjadi merusak silaturahmi kita semua. Kita jaga persatuan kesatuan kita. Yang kedua, masyarakat harus jeli melihat para calon kontestan yang sedang sekarang berkampanye atau mempersosialisasikan. Tentu masyarakat bisa menilai mana yang paling layak untuk ditentukan oleh masyarakat. Saya pikir masyarakat sudah tidak bodoh lagi pada hari ini, bisa melihat maupun track record yang telah dilaksanakan. Nah, kami tentu sebagai bupati 2 periode lebih, 3 periode di Sarawangun, mudah-mudahan masyarakat bisa menilai apa yang telah kami kerjakan dan apa yang akan kami kerjakan ke depan. Ya, mudah-mudahan pikir bila Allah meridhoi, kami siap untuk memimpin Jambi ke depan menuju Jambi yang lebih maju tahun 2024. Jadi silahkan masyarakat memilih, menimang siapa yang layak. Dan mungkin yang layak itu
bisa Cendra. Amin. Pemirsa, 90 menit kita telah bersama dan saatnya kita berpisah. Saya Muhtadi Putra Nusa berserta kru Jambi TV yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.